Tamparan itu masih terasa panas di pipiku. Di depan seluruh keluarga besar, suamiku menamparku tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya berawal hanya karena ibu mertuaku tiba-tiba jatuh di tangga rumah. Sambil menangis, beliau menunjuk wajahku. Dia yang mendorongku. Menantu durhaka itu ingin membunuhku. Aku langsung membeku. Aku bahkan belum sempat menyentuh tubuhnya. Namun suamiku sama sekali tidak mau mendengar penjelasanku. Dengan mata penuh amarah, ia langsung menghampiri dan menamparku. Kamu tega melakukan ini pada ibuku. Air mataku mengalir deras. Bukan karena tamparannya, tetapi karena pria yang selama ini kupercaya lebih memilih mempercayai tuduhan tanpa bukti daripada mendengarkan istrinya sendiri. Yang tidak mereka ketahui, aku selama ini menyimpan sebuah rahasia besar yang sengaja kusembunyikan demi menjaga keutuhan keluarga. Rahasia yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap melalui sebuah rekaman yang tak pernah mereka duga, orang yang paling keras menghina dan memfitnahku justru berlutut sambil menangis memohon maaf. Namun, apakah luka yang begitu dalam masih bisa disembuhkan hanya dengan sebuah penyesalan? Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Tamu yang datang dengan senyum, pulang dengan luka. Namaku Ratih. Usia 38 tahun. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Bimo, pria yang dulu kuanggap sebagai jawaban dari semua doaku. Kami dikaruniai seorang putri berusia 8 tahun bernama Kirana. Bagiku, keluarga adalah alasan terbesar untuk terus bertahan, bahkan ketika hatiku berkali-kali terluka. Sejak menikah, aku tidak pernah benar-benar diterima oleh ibu mertuaku, Bu Sulastri. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Kalau aku memasak, beliau mengatakan masakanku hambar. Kalau aku membelikan hadiah, beliau berkata aku hanya mencari perhatian. Kalau aku memilih diam, beliau menuduhku sombong. Semua itu kutelan sendiri. Aku tidak ingin Bimo berada di posisi sulit antara ibunya dan istrinya. Setiap kali aku mengadu, Bimo selalu mengusap bahuku sambil berkata, "Ratih sabar ya. Mama memang keras, tapi sebenarnya hatinya baik." Kalimat itu terus kuulang di dalam hati selama bertahun-tahun. Aku berharap suatu hari nanti Bu Sulastri akan menerimaku sebagai anak sendiri. Namun harapan itu ternyata terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Pagi itu rumah Bu Sulastri terlihat sangat ramai. Halaman dipenuhi mobil para tamu. Hari itu keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-65. Aku datang hampir 1 jam lebih awal. Di tanganku ada sebuah kotak berisi kue ulang tahun yang kubuat sendiri semalaman. Aku juga membawa beberapa nampan makanan karena tahu Bu Sulastri selalu ingin jamuannya terlihat sempurna. Begitu memasuki halaman rumah, aku langsung tersenyum. "Assalamualaikum." Beberapa bibi menyapaku dengan ramah. "Waalaikumsalam, Ratih." "Wah, kamu datang paling pagi lagi?" Aku membalas senyum mereka. Namun saat mataku bertemu Bu Sulastri, senyum itu perlahan menghilang. Beliau memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Bisa juga datang. Kirain sudah lupa sama keluarga suami." Aku menelan ludah. "Maaf, Bu, tadi jalan agak macet." Beliau langsung memotong ucapanku. "Alasan? Dari dulu kamu memang pintar cari alasan." Beberapa saudara mulai saling berpandangan. Aku hanya menundukkan kepala. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi tidak enak. Tanpa diminta, aku langsung menuju dapur. Kulihat piring-piring masih menumpuk. Sayuran belum dipotong. Es batu juga belum dimasukkan ke dalam termos. Aku segera menggulung lengan baju. Selama hampir 2 jam aku membantu memasak, mencuci piring, menyajikan minuman, bahkan mengangkat meja makan yang cukup berat. Keringat membasahi dahiku. Namun aku tetap tersenyum. Aku hanya ingin acara ulang tahun ibu mertuaku berjalan lancar. Saat sedang menyusun gelas di meja tamu, Dina, adik iparku, datang menghampiri. Ia melirikku sambil tersenyum sinis. "Mbak Ratih, rajin banget ya." Aku tersenyum. "Biar cepat selesai." Dina tertawa kecil. "Percuma.
Walaupun Mbak kerja dari pagi sampai malam, Mama tetap nggak bakal suka. Kalimat itu menusuk hatiku. Namun aku memilih diam. Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Menjelang siang, semua tamu mulai berdatangan. Bu Sulastri berdiri di dekat ruang tamu menyambut mereka satu persatu. Aku ikut membantu mengantarkan minuman. Sesekali aku mendengar beliau memperkenalkanku kepada tamu. Ini menantu saya. Lumayan rajin, walaupun masih banyak kurangnya. Semua orang tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, meski hati terasa perih. Tak lama kemudian Bimo datang dari kantor. Begitu melihatku, ia langsung tersenyum. Capek ya? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Asal acara Mama lancar. Bimo menggenggam tanganku sebentar. Terima kasih. Kalimat sederhana itu sedikit menghangatkan hatiku. Aku berpikir, mungkin hari ini akan berlalu tanpa masalah. Namun aku sama sekali tidak menyadari. Sejak tadi Bu Sulastri diam-diam terus memperhatikanku. Tatapannya berbeda. Seolah-olah beliau sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan beberapa menit kemudian, saat aku diminta mengantarkan teh ke lantai atas, Bu Sulastri ikut berjalan di belakangku menuju tangga. Aku belum tahu, langkahku menuju tangga itu akan menjadi awal dari fitnah terbesar yang pernah menghancurkan hidupku. Suamiku menamparku tanpa mau mendengar penjelasanku. Aku membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat menuju lantai atas. Bu Sulastri berkata ingin beristirahat sebentar di kamarnya sebelum acara pemotongan tumpeng dimulai. Ratih, tolong antarkan teh ke kamar Mama. Iya, Bu. Aku mengangguk pelan. Tanganku memegang nampan dengan hati-hati agar teh tidak tumpah. Tangga rumah itu cukup lebar dan terbuat dari marmer yang mengilap. Aku sudah berkali-kali naik turun tangga itu tanpa pernah mengalami masalah. Di belakangku, Bu Sulastri berjalan perlahan sambil memegang pegangan tangga. Aku sempat menoleh. Bu, pelan-pelan saja. Tangga ini agak licin. Beliau tidak menjawab. Wajahnya justru terlihat datar. Aku kembali melangkah. Saat hampir sampai di anak tangga terakhir, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat keras. Aduh! Aku spontan menoleh. Yang kulihat membuatku membeku. Bu Sulastri terguling di tangga. Tubuhnya berguling beberapa anak tangga sambil terus berteriak kesakitan. Nampan di tanganku langsung jatuh. Gelas pecah berserakan. Ya Allah, Bu. Aku berlari turun hendak menolongnya. Belum sempat tanganku menyentuh bahunya, Bu Sulastri langsung menunjuk wajahku sambil menangis. Jangan sentuh aku. Semua tamu yang berada di bawah langsung berlari menghampiri. Bimo juga ikut berlari dengan wajah panik. Ada apa? Bu Sulastri menangis semakin keras. Dengan tangan gemetar beliau menunjuk ke arahku. Ratih. Ratih yang mendorong Mama. Kalimat itu membuat seluruh rumah mendadak sunyi. Aku langsung membelalak. Apa? Bu, saya tidak mendorong Ibu. Namun Bu Sulastri terus menangis sambil memegangi pinggangnya. Dia sengaja mendorong Mama dari belakang. Dia ingin mencelakai Mama. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Beberapa saudara mulai berbisik. Astaga. Tega sekali. Padahal Bu Sulastri sudah tua. Dadaku mulai sesak. Aku memandang satu persatu wajah keluarga besar. Tidak ada yang bertanya kepadaku. Tidak ada yang ingin mendengar penjelasanku. Semua langsung percaya kepada Bu Sulastri. Aku menoleh kepada Bimo. Air mataku mulai mengalir. Mas, tolong percaya sama aku. Aku tidak melakukan itu. Namun wajah Bimo dipenuhi amarah. Ia berjalan mendekat dengan langkah cepat. Ratih, kenapa kamu lakukan itu? Aku menggeleng sambil menangis. Aku tidak mendorong Mama. Aku bahkan berada beberapa langkah di depan beliau. Tolong dengarkan dulu. Tetapi Bimo sama sekali tidak mau mendengar. Tanpa bertanya lagi, tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tangannya terangkat tinggi. Klak. Tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Aku kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Seluruh ruangan kembali hening. Pipiku terasa panas. Namun yang lebih menyakitkan adalah tatapan penuh kebencian dari pria yang selama ini kupanggil suami. Bimo menatapku dengan mata merah. Kamu tega menyakiti Mama? Air mataku mengalir semakin deras. Aku memegang pipiku yang terasa perih. Mas,
Kenapa kamu tidak bertanya dulu? Aku ini istrimu. Tidak mungkin aku melakukan itu. Namun Bimo kembali membentakku. Diam. Aku melihat sendiri mama jatuh. Aku menatapnya dengan kecewa. Iya. Kamu melihat mama jatuh. Tapi, apa kamu melihat aku mendorongnya? Kalimatku membuat Bimo terdiam sesaat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Dina langsung memeluk ibunya sambil menangis. Mas, masih mau bela Mbak Ratih? Mama sudah begini. Kita semua tahu siapa pelakunya. Ucapan Dina kembali membuat Bimo memandangku penuh kemarahan. Saat itulah Pak Jatmiko, tetangga yang baru datang beberapa menit sebelumnya, berdiri di dekat pintu. Wajahnya terlihat bingung. Seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Namun sebelum Pak Jatmiko sempat berbicara, Bu Sulastri kembali berteriak. Usir Ratih dari rumah ini? Aku tidak mau melihat wajah menantu durhaka itu lagi. Aku hanya bisa menangis. Di tengah puluhan pasang mata yang memandangku penuh kebencian. Aku merasa benar-benar sendirian. Aku diusir dari rumah, tapi ada satu orang yang melihat kebenarannya. Tanganku masih menempel di pipi yang terasa panas. Tamparan Bimo bukan hanya meninggalkan rasa sakit, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang selama 10 tahun kubangun dengan penuh kesabaran. Aku menatap wajah suamiku. Matanya penuh amarah. Tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendengar penjelasanku. Seolah-olah aku memang pantas menerima semua penghinaan itu. Air mataku terus mengalir. Mas, aku benar-benar tidak mendorong Mama. Demi Allah. Namun Bimo justru menunjuk pintu rumah. Cukup. Aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Kamu sudah keterlaluan. Ucapan itu membuat dadaku terasa sesak. 10 tahun hidup bersama. 10 tahun menjadi istri yang selalu mendampinginya. Ternyata semua itu kalah oleh satu tuduhan tanpa bukti. Bu Sulastri kembali menangis sambil memegangi pinggangnya. Aduh. Pinggang Mama sakit. Kalau terjadi apa-apa sama Mama, kamu yang tanggung jawab, Ratih. Beberapa bibi langsung menghampiri beliau. Sabar ya, Bu. Menantu sekarang memang banyak yang berani sama orang tua. Aku menundukkan kepala. Tidak satu pun dari mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka langsung percaya. Aku seperti seorang terdakwa yang sudah divonis bersalah sebelum sempat membela diri. Dina kemudian menghampiriku. Tangannya melipat di depan dada. Masih berdiri saja? Kalau aku jadi Mbak, aku pasti malu. Sudah dorong orang tua. Masih berani membela diri. Aku memandang wajahnya. Dina, kamu benar-benar percaya aku melakukan itu? Dina mendengus. Aku percaya sama Mama. Bukan sama orang luar. Kalimat itu menusuk hatiku. 10 tahun aku tinggal bersama mereka. Namun ternyata, di mata keluarga suamiku, aku tetap dianggap orang luar. Saat suasana semakin panas, terdengar suara tangisan kecil dari ruang tamu. Aku langsung menoleh. Kirana, putriku berlari menghampiriku. Mama? Ia memeluk kakiku erat sambil menangis. Jangan dimarahin ayah. Hatiku langsung hancur. Aku memeluk tubuh kecilnya. Nah, Mama nggak apa-apa. Namun Kirana justru menatap ayahnya. Ayah? Mama nggak jahat. Mama tadi di depan. Nenek di belakang. Ruangan langsung sedikit hening. Aku berharap ucapan polos anakku bisa membuat Bimo berpikir. Namun Bu Sulastri langsung menangis lebih keras. Lihat. Sekarang cucuku juga diajari melawan neneknya. Bimo langsung menarik pelan tubuh Kirana. Nak. Jangan ikut campur. Kirana menangis semakin keras. Tapi ayah. Mama nggak dorong. Bimo menghela napas panjang. Lagi-lagi Mama mengajari anak bohong. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Sekarang, bukan hanya aku yang dianggap pembohong. Anakku sendiri pun ikut dituduh. Aku perlahan berdiri. Ku bersihkan air mata di pipiku. Mas, kalau memang kamu sudah memutuskan aku bersalah, aku akan pergi. Bimo tetap diam. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Diamnya terasa lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Aku menggenggam tangan Kirana. Mari, Nak. Namun sebelum kami melangkah, Bu Sulastri kembali bersuara.
Anaknya tinggal di sini. Kamu saja yang keluar. Aku langsung membeku. Apa? Itu cucuku. Kamu tidak berhak membawanya. Air mataku kembali jatuh. Bu, Kirana anak saya. Beliau menggeleng. Selama kamu masih menjadi istri Bimo, anak itu tetap bagian keluarga kami. Aku memandang Bimo penuh harapan. Mas, tolong bicara. Itu anak kita. Namun lagi-lagi, Bimo hanya menundukkan kepala. Tidak membelaku. Tidak juga membela anaknya yang terus menangis memelukku. Saat itulah, Pak Jatmiko yang sejak tadi diam akhirnya maju selangkah. Beliau berdehem pelan. Maaf. Saya sebenarnya melihat sedikit kejadian di tangga tadi. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Bu Sulastri terlihat panik. Sedangkan aku mulai menggenggam secercah harapan. Apakah akhirnya akan ada seseorang yang berani mengatakan kebenaran? Saksi yang berani bicara, tapi mereka tetap memilih menyalahkanku. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi teriakan mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada Pak Jatmiko. Beliau berdiri di dekat pintu sambil menggenggam topinya. Wajahnya tampak ragu. Mungkin beliau takut ucapannya justru membuat keadaan semakin buruk. Aku menatapnya penuh harapan. Selama beberapa menit terakhir, tidak ada seorang pun yang mau mendengar penjelasanku. Kalau memang Pak Jatmiko melihat sesuatu, mungkin inilah kesempatan terakhirku. Bu Sulastri langsung memotong lebih dulu. Pak Jatmiko, memangnya Bapak lihat apa? Nada suaranya terdengar tenang. Namun aku melihat jelas jemarinya mulai gemetar. Pak Jatmiko menarik napas panjang. Saya memang tidak melihat semuanya. Tapi waktu saya masuk halaman rumah, saya sempat melihat Bu Rati sudah berada hampir di ujung tangga. Beliau berhenti sejenak. Lalu saya melihat Bu Sulastri masih beberapa anak tangga di belakang. Ruangan kembali sunyi. Aku langsung mengangguk. Betul, Pak. Itu memang yang terjadi. Namun Pak Jatmiko melanjutkan, saya tidak melihat Bu Ratih menyentuh Bu Sulastri. Ucapan itu membuat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Apa? Berarti belum tentu didorong. Bu Sulastri langsung meninggikan suaranya. Pak Jatmiko, Bapak datangnya terlambat. Tentu saja Bapak tidak melihat waktu dia mendorong saya. Pak Jatmiko terlihat serba salah. Itu memang mungkin saja. Tapi saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Aku menatap Bimo. Mas, sekarang kamu dengar sendiri. Ada saksi yang tidak melihat aku mendorong Mama. Aku berharap wajahnya berubah. Aku berharap ia mulai berpikir. Namun harapan itu kembali hancur. Bimo justru berkata pelan. Saksi juga tidak melihat kejadian dari awal. Jadi belum bisa membuktikan kamu tidak bersalah. Dadaku kembali terasa sesak. Tapi kamu juga tidak punya bukti kalau aku bersalah. Bimo terdiam. Namun Bu Sulastri langsung menangis lagi. Jadi sekarang kalian semua lebih percaya sama orang luar daripada saya. Saya ini korbannya. Saya yang jatuh. Beberapa bibi langsung memeluknya. Iya, Bu. Kami percaya sama Ibu. Luka di pinggang itu buktinya. Aku hanya bisa mengusap air mata. Ternyata, di rumah ini, siapa yang menangis lebih dulu akan dianggap benar. Saat suasana kembali gaduh, Kirana tiba-tiba menarik ujung bajuku. Mama? Suara anakku sangat pelan. Aku berjongkok di depannya. Iya, sayang. Kirana menunjuk ke arah ruang keluarga. Mama? Tadi aku lihat lampu kecil warna merah. Aku mengernyit. Lampu merah. Kirana mengangguk. Yang dekat lemari. Kayak yang sering kedip-kedip. Aku berpikir beberapa detik. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Di sudut ruang keluarga, Bimo pernah memasang kamera CCTV kecil beberapa bulan lalu setelah rumah tetangga kemasukan pencuri. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku segera berdiri. Mas, di rumah ini ada CCTV. Semua orang langsung menoleh kepadaku. Aku melanjutkan. Kalau kameranya mengarah ke tangga, kita tidak perlu saling menuduh. Kita tinggal melihat rekamannya. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Bu Sulastri berubah pucat. Sedangkan Dina terlihat mulai gelisah. Bimo juga tampak terkejut. Iya, aku memang pernah memasang CCTV. Harapan mulai tumbuh di dalam hatiku. Kalau rekaman itu masih ada,
maka semua fitnah ini akan berakhir. Namun tepat saat Bimo hendak mengambil ponselnya untuk membuka aplikasi CCTV, Dina tiba-tiba berkata dengan wajah panik. "Mas, kayaknya CCTV itu sudah rusak sejak minggu lalu." Aku langsung menatapnya. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Dan firasatku mengatakan, rekaman itu mungkin masih ada. Rekaman CCTV yang hampir dihapus. Aku mulai menemukan kebenaran. Dadaku mulai berdebar lebih kencang. Ucapan Kirana tentang lampu merah kecil di sudut ruang keluarga terus terngiang di kepalaku. Aku menatap Bimo. "Mas, kamu sendiri yang memasang CCTV itu. Tolong kita lihat rekamannya." Bimo tampak ragu. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Namun sebelum sempat membuka aplikasi CCTV, Dina langsung mendekat. "Mas, buat apa? Kan CCTV-nya sudah rusak." Aku menoleh ke arahnya. "Kamu tahu dari mana kalau rusak?" Dina terlihat gugup. "Ya, pokoknya sudah rusak." Aku memperhatikan wajahnya. Sejak aku menyebut CCTV, wajah Dina berubah pucat. Tangannya terus memainkan ujung bajunya. Aku mulai yakin, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Bimo akhirnya membuka aplikasi CCTV. Beberapa detik kemudian ia mengernyit. "Loh, masih aktif." Aku langsung menatapnya. "Masih aktif?" "Iya. Semua kamera masih tersambung." Dina langsung membelalak. "Apa?" "Tapi..." Ia langsung menghentikan ucapannya. Aku menangkap perubahan ekspresi itu. Kenapa Dina terlihat panik kalau CCTV ternyata masih menyala? Bimo mulai membuka daftar rekaman. Semua orang mengelilinginya. Ruangan kembali sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Namun tiba-tiba layar ponsel menampilkan tulisan. Rekaman pukul 10.00-12.00 telah dihapus. Semua orang langsung terdiam. Aku memandang Bimo. "Siapa yang menghapusnya?" Bimo menggeleng. "Aku tidak tahu." Pak Jatmiko ikut mendekat. "Kalau rekaman dihapus, berarti ada orang yang memang tidak ingin kejadian tadi diketahui." Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Bu Sulastri langsung memotong. "Sudahlah. Ngapain membahas CCTV? Yang penting saya sudah jadi korban." Aku langsung menatap beliau. "Bu, kalau memang saya bersalah, Ibu seharusnya justru ingin rekamannya dilihat." Bu Sulastri tidak menjawab. Beliau langsung memalingkan wajah. Saat itulah Kirana kembali menarik tanganku. "Mama, ayah dulu bilang, CCTV bisa disimpan di awan." Aku mengernyit. "Awan?" Bimo langsung mengangkat kepala. "Cloud." Aku memandangnya. "Maksudnya?" Bimo menepuk dahinya sendiri. "Benar. Waktu memasang CCTV, aku mengaktifkan penyimpanan otomatis. Walaupun rekaman dihapus dari ponsel, salinannya masih ada di server." Ruangan mendadak sunyi. Harapan kembali muncul di dalam dadaku. Aku melihat wajah Bu Sulastri yang mulai kehilangan warna. Sedangkan Dina tampak berkeringat. Bimo segera mencoba masuk ke akun penyimpanan. Namun beberapa kali gagal. Passwordnya salah. Aku bertanya pelan. "Kamu lupa?" Bimo mengangguk. "Sudah lama tidak kubuka." Dina buru-buru berkata, "Sudahlah, Mas. Nggak usah diteruskan. Kasihan Mama." Aku langsung menatapnya. "Kenapa kamu kelihatan takut?" "Aku tidak takut. Cuma, masalah ini jangan dibesar-besarkan." Aku tersenyum pahit. Masalah ini sudah besar sejak aku ditampar tanpa bukti. Ruangan kembali hening. Saat semua masih berusaha membuka rekaman, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun sambil membawa sebuah tas hitam. Begitu melihatnya, Bimo langsung terkejut. "Pak Danu?" Aku tersenyum tipis. Aku mengenal pria itu. Beliau adalah pengacara keluarga almarhum ayahku. Beliau berjalan menghampiriku. "Bu Ratih, maaf saya datang tanpa memberi kabar. Ada dokumen penting yang harus segera saya serahkan." Aku mengernyit. "Dokumen apa, Pak?" Pak Danu memandang seluruh keluarga Bimo satu persatu. Lalu berkata dengan tenang. "Dokumen tentang seluruh aset dan perusahaan yang mulai hari ini resmi menjadi milik Ibu Ratih sesuai wasiat almarhum ayah."
Seluruh ruangan langsung membeku. Bu Sulastri membelalak. Dina menutup mulutnya karena terkejut. Sedangkan Bimo hanya mampu menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Mereka baru saja mengetahui, perempuan yang mereka hina dan fitnah selama ini ternyata menyimpan rahasia besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka baru tahu siapa aku sebenarnya, tapi semuanya sudah terlambat. Ruang tamu rumah Bu Sulastri kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada Pak Danu yang masih berdiri di depan pintu sambil membawa tas hitam. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, aku tidak pernah ingin rahasia ini diketahui keluarga suamiku. Selama 10 tahun menikah dengan Bimo, aku sengaja hidup sederhana. Aku ingin dicintai sebagai Ratih, bukan sebagai pewaris kekayaan keluargaku. Pak Danu membuka tasnya. Beliau mengeluarkan beberapa map berwarna biru. Bu Ratih, maaf karena saya harus datang di waktu seperti ini. Tapi hari ini adalah batas terakhir penyerahan dokumen sesuai wasiat almarhum ayah ibu. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Bimo memandangku penuh kebingungan. Ratih, dokumen apa ini? Aku belum sempat menjawab. Pak Danu lebih dulu berbicara. Pak Bimo, istri Bapak adalah ahli waris tunggal keluarga Maheswara Group. Mulai hari ini beliau resmi menjadi pemegang saham utama. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Maheswara Group. Itu perusahaan besar yang punya banyak pabrik. Yang sering muncul di televisi itu? Bu Sulastri membelalak. Tangannya mulai gemetar. Ratih, kamu anak keluarga Maheswara? Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Air mata kembali mengalir di pipiku. Bukan karena saya ingin menyembunyikannya. Tapi karena saya ingin diterima sebagai keluarga. Bukan sebagai dompet. Ruangan kembali hening. Dina yang sejak tadi berdiri langsung menghampiri. Mbak, kenapa nggak pernah cerita? Aku menatap wajahnya. Kalau aku cerita dari awal? Menurutmu, apakah kalian akan memperlakukanku dengan tulus? Dina langsung terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Karena semua orang di ruangan itu sudah mengetahui jawabannya. Pak Danu membuka salah satu map. Bu Ratih, ini surat pengangkatan ibu sebagai komisaris utama. Dan ini daftar aset yang mulai hari ini menjadi tanggung jawab ibu. Beliau menyerahkan dokumen itu kepadaku. Aku menerimanya tanpa banyak bicara. Bagiku, kertas-kertas itu tidak pernah lebih berharga daripada keluarga yang harmonis. Sayangnya, keluarga yang selama ini kupertahankan justru hancur karena fitnah. Bu Sulastri tiba-tiba mendekatiku. Wajahnya yang tadi penuh kemarahan kini berubah menjadi penuh senyum. Ratih, ibu tadi emosi. Ibu sebenarnya sayang sama kamu. Aku memandang beliau cukup lama. Sayang? Iya. Ibu cuma khawatir. Aku tersenyum pahit. Bu, beberapa menit yang lalu, ibu menyuruh saya keluar dari rumah. Ibu bahkan ingin memisahkan saya dari anak saya. Sekarang kenapa berubah? Bu Sulastri langsung menangis. Ibu hilaf. Aku menggeleng pelan. Bukan hilaf. Ibu hanya baru tahu siapa saya. Kalimat itu membuat Bu Sulastri menundukkan kepala. Bimo perlahan mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Ratih, aku benar-benar nggak tahu. Aku menatapnya. Yang membuatku sedih bukan karena kamu tidak tahu siapa aku. Tapi, karena kamu tidak pernah mau mendengar siapa aku. Air mata Bimo jatuh. Aku salah. Aku terlalu cepat menuduh. Aku mengangguk. Iya. Kamu bahkan menamparku. Di depan anak kita. Bimo langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku menyesal. Maafkan aku. Aku memejamkan mata. Kalimat itu sudah terlambat. Saat suasana dipenuhi tangisan, ponsel Pak Danu tiba-tiba berdering. Beliau langsung mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah serius. Baik. Kami segera ke sana. Aku mengernyit. Ada apa, Pak? Pak Danu memandangku. Bu Ratih. Tim teknisi CCTV berhasil memulihkan rekaman yang sempat dihapus. Jantungku langsung berdegup kencang. Benarkah? Pak Danu mengangguk. Iya. Dan? Rekaman itu sudah memperlihatkan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di tangga. Seluruh ruangan mendadak sunyi.
Wajah Bu Sulastri langsung pucat. Sedangkan Dina mulai gemetar. Aku mengepalkan tangan. Akhirnya, kebenaran yang sejak tadi kutunggu akan segera terungkap. Rekaman CCTV membuktikan aku tidak bersalah, tapi lukaku sudah terlalu dalam. Jantungku berdegup semakin cepat. Ucapan Pak Danu membuat seluruh ruangan membeku. Rekaman CCTV sudah berhasil dipulihkan. Aku memandang wajah Bimo, lalu menoleh kepada Bu Sulastri. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku melihat wajah ibu mertuaku benar-benar pucat. Sedangkan Dina terus menggigit bibirnya sendiri. Tangannya terlihat gemetar. Pak Danu mengeluarkan sebuah laptop dari tasnya. Tim teknisi mengirim salinan rekaman beberapa menit yang lalu. Beliau meletakkan laptop di atas meja ruang tamu. Semua orang langsung mendekat. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Aku sendiri hampir tidak sanggup bernapas. Selama beberapa jam terakhir, aku dihina, ditampar, diusir, bahkan hampir dipisahkan dari anakku. Kini, semuanya bergantung pada rekaman itu. Video mulai diputar. Terlihat aku sedang membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Aku berjalan lebih dulu menaiki tangga. Di belakangku tampak Bu Sulastri. Semua orang memperhatikan layar tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, aku sudah hampir mencapai anak tangga terakhir. Jarakku dengan Bu Sulastri sekitar 3 anak tangga. Aku sama sekali tidak menyentuh beliau. Lalu, hal yang membuat semua orang terkejut akhirnya terlihat. Bu Sulastri menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Kemudian, beliau melepaskan sendiri pegangan tangga, dan dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya ke belakang. Aduh! Teriakan itu terdengar sama persis seperti tadi siang. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi suara bisikan. Semua orang membeku. Video terus berjalan. Terlihat jelas aku langsung berbalik sambil menjatuhkan nampan. Aku berlari hendak menolong. Namun Bu Sulastri justru menunjuk wajahku sambil berteriak. Ratih yang mendorongku. Video berhenti. Ruangan benar-benar sunyi. Air mataku mengalir perlahan. Bukan karena akhirnya aku terbukti tidak bersalah, tetapi karena semua penderitaan hari ini terjadi akibat kebohongan yang sengaja direncanakan. Aku memandang Bimo. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ia melihat rekaman itu berulang kali. Seolah tidak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. Perlahan ia menoleh kepadaku. Air matanya langsung jatuh. Ratih? Aku? Suara itu terhenti. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu keluar. Pak Jatmiko menggeleng pelan. Astagfirullah. Saya tidak menyangka. Salah satu bibi langsung memandang Bu Sulastri. Bu, kenapa? Kenapa sampai melakukan ini? Bu Sulastri hanya menundukkan kepala. Beliau tidak mampu menjawab. Bimo tiba-tiba berjalan menghampiriku. Lalu, di depan seluruh keluarga besar, ia berlutut. Tangisnya pecah. Ratih, aku berdosa. Aku bahkan tidak memberimu kesempatan menjelaskan. Aku langsung menamparmu. Ia memegang kedua tangannya sendiri, seolah menyesali tamparan yang telah diberikannya. Aku gagal menjadi suami. Aku lebih percaya tuduhan daripada istriku sendiri. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, yang paling menyakitkan bukan tamparanmu, tapi kenyataan bahwa kamu tidak percaya padaku. Kalimat itu membuat tangisan Bimo semakin keras. Bu Sulastri perlahan bangkit dari kursinya. Beliau berjalan menghampiriku dengan langkah yang lemah. Kemudian, beliau ikut berlutut. Ratih, ibu minta maaf. Ibu iri. Ibu takut setelah Bimo lebih dekat denganmu, ibu akan ditinggalkan. Air mataku kembali jatuh. Karena rasa takut. Ibu tega menghancurkan hidup saya? Bu Sulastri menangis tanpa mampu menjawab. Saat semua masih larut dalam penyesalan, Pak Danu kembali menerima telepon. Beliau mengangkatnya beberapa detik. Lalu wajahnya berubah serius. Bu Ratih, masih ada satu rekaman lagi. Aku mengernyit. Rekaman apa? Pak Danu memutar video kedua. Video itu berasal dari kamera lain di ruang keluarga. Di sana terlihat jelas. Dina sedang berbicara dengan Bu Sulastri malam sebelum acara ulang tahun. Dan kalimat yang terdengar dari rekaman itu membuat seluruh ruangan membeku. Besok kita jebak saja Ratih, Bu. Biar Mas Bimo menceraikannya.
Aku langsung kehilangan kata-kata. Berarti, semua ini bukan spontan. Semua sudah direncanakan sejak malam sebelumnya. Dan fitnah terhadapku ternyata jauh lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Fitnah itu ternyata sudah direncanakan, hatiku benar-benar hancur. Tubuhku terasa lemas. Aku menatap layar laptop yang masih memperlihatkan rekaman dari ruang keluarga. Suara Dina terdengar sangat jelas. Besok kita jebak saja Ratih, Bu. Biar Mas Bimo menceraikannya. Lalu terdengar suara Bu Sulastri menjawab dengan pelan. Kalau dia sudah keluar dari rumah ini, kita lebih mudah mengatur Bimo. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi yang bisa membela mereka. Semua bukti sudah sangat jelas. Tangisku pecah. Selama 10 tahun, aku selalu berpikir ibu mertuaku hanya sulit menerimaku. Aku percaya kalau terus bersabar, suatu hari hatinya akan luluh. Namun ternyata, beliau bukan sekadar membenciku. Beliau memang ingin menghancurkan rumah tanggaku. Bimo masih berlutut di depanku. Tangannya gemetar hebat. Ia berkali-kali menggeleng. Aku benar-benar bodoh. Aku lebih percaya fitnah daripada istriku sendiri. Aku memandang wajahnya yang penuh penyesalan. Mas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bimo mengangkat kepalanya. Bukan tamparan itu. Bukan juga penghinaan keluargamu. Tapi karena sejak awal, kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk berkata jujur. Air mata Bimo kembali jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku menyesal. Seumur hidup pun, rasa bersalah ini tidak akan hilang. Bu Sulastri mendekat sambil menangis. Beliau memegang ujung bajuku. Ratih, ibu salah. Ibu takut kehilangan anak. Ibu takut setelah Bimo lebih sayang kepadamu, ibu akan sendirian. Aku perlahan melepaskan genggaman tangannya. Bu, kalau ibu takut kehilangan anak, kenapa justru mengajarkan anak ibu untuk menyakiti istrinya? Bu Sulastri langsung menangis semakin keras. Beliau tidak mampu menjawab. Dina yang sejak tadi diam akhirnya ikut berlutut. Mbak, aku minta maaf. Aku cuma ikut kata mama. Aku menatapnya. Jadi, ide menjebakku memang dari kamu? Dina mengangguk sambil menangis. Iya. Aku iri. Aku iri karena Mas Bimo selalu perhatian sama Mbak. Aku takut mama nanti sendirian. Aku tersenyum pahit. Karena rasa iri, kamu tega membuat keponakanmu melihat ibunya ditampar. Dina langsung menutup wajahnya. Tangisnya memenuhi ruangan. Saat itu Kirana berlari memelukku. Mama, aku tadi takut. Ayah marahin mama. Aku memeluk tubuh kecil anakku seerat mungkin. Nah, maaf ya. Mama bikin kamu sedih. Kirana menggeleng. Mama nggak salah. Aku lihat semuanya. Kalimat polos itu membuat semua orang kembali menundukkan kepala. Bahkan seorang anak kecil bisa melihat kebenaran. Sementara orang-orang dewasa memilih menutup mata karena emosi. Pak Danu kemudian berdiri. Beliau memandang seluruh keluarga Bimo. Saya rasa semua bukti sudah cukup. Kalau Bu Ratih ingin membawa perkara ini ke jalur hukum atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, seluruh rekaman ini dapat dijadikan alat bukti. Ruangan kembali sunyi. Bimo langsung memandangku. Ratih, aku mohon, jangan laporkan mama. Apapun hukumannya, biar aku yang menanggung. Aku menarik napas panjang. Hatiku benar-benar lelah. Aku tidak pernah ingin melihat siapapun di penjara. Aku hanya ingin diperlakukan dengan adil. Saat aku hendak menjawab, ponsel Pak Danu kembali berdering. Beliau mengangkatnya beberapa detik. Lalu wajahnya berubah sangat serius. Bu Ratih, ada satu informasi penting. Aku mengernyit. Informasi apa? Pak Danu memandangku. Tim IT yang memulihkan CCTV menemukan sesuatu. Ada seseorang yang malam sebelum kejadian masuk ke sistem CCTV dan sengaja menghapus sebagian rekaman. Aku langsung membeku. Apa? Jadi, bukan hanya Bu Sulastri dan Dina yang merencanakan semua ini. Pak Danu mengangguk pelan. Iya. Dan orang yang menghapus rekaman itu ternyata masih sangat dekat dengan keluarga ini. Seluruh ruangan kembali dipenuhi ketegangan. Kalau bukan Bu Sulastri, kalau bukan Dina,
Lalu siapa sebenarnya orang ketiga yang ikut merancang fitnah untuk menghancurkan hidupku? Orang ketiga di balik fitnah itu akhirnya terbongkar. Ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi suara tangisan. Semua orang memandang Pak Danu yang masih memegang ponselnya. Aku berdiri perlahan. Pak, siapa orang itu? Pak Danu menarik napas panjang. Tim IT berhasil melacak siapa yang masuk ke sistem CCTV malam sebelum kejadian. Ternyata rekaman memang sengaja dihapus. Dadaku kembali berdebar. Selama ini aku mengira pelakunya hanya Bu Sulastri dan Dina. Namun ternyata, masih ada satu orang lagi. Pak Danu membuka laptop. Beliau memperlihatkan laporan akses sistem. Yang masuk menggunakan kata sandi milik Pak Bimo. Semua orang langsung menoleh kepada Bimo. Aku ikut terkejut. Mas? Bimo langsung menggeleng keras. Bukan aku. Aku bahkan tidak membuka aplikasi CCTV. Pak Danu mengangguk. Saya percaya. Karena lokasi ponsel Pak Bimo malam itu berada di kantor. Artinya, ada orang lain yang menggunakan kata sandinya. Bimo memejamkan mata. Tiba-tiba wajahnya berubah. Password. Aku pernah memberitahukannya kepada seseorang. Ruangan langsung sunyi. Kepada siapa? Tanyaku pelan. Bimo menelan ludah. Kepada Rian. Aku mengernyit. Rian? Iya. Sepupuku. Dulu dia yang membantu memasang CCTV. Aku mulai mengingat. Rian memang beberapa kali datang ke rumah membantu memperbaiki jaringan internet. Aku tidak pernah curiga kepadanya. Tak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Seorang polisi masuk bersama seorang pria muda. Pria itu menundukkan kepala. Aku langsung mengenalinya. Rian? Ia tidak berani menatap siapapun. Polisi berkata, kami sudah memeriksa laptop miliknya. Semua bukti ada di sana. Rian langsung menangis. Maaf. Aku salah. Bimo menghampirinya. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Rian menangis semakin keras. Aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Semua orang menunggu jawabannya. Rian perlahan mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk ke arah Dina. Ruangan langsung gempar. Dina langsung berdiri. Itu bohong? Rian menggeleng. Bukan. Kamu yang memintaku menghapus rekaman. Kamu bilang, kalau rekaman itu hilang, Mbak Rati pasti diusir. Air mata Dina langsung mengalir. Ia tidak lagi mampu membantah. Aku memang minta tolong. Tapi aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Aku memandang wajah Dina. Jadi, semua memang sudah direncanakan. Dina menundukkan kepala. Iya. Aku sengaja menyuruh Rian menghapus rekaman. Supaya tidak ada bukti. Tanganku mulai gemetar. Hatiku benar-benar hancur. Fitnah itu bukan terjadi karena emosi sesaat. Mereka sudah merancang semuanya sejak awal. Bimo tiba-tiba berbalik menghadap adiknya. Air mata mengalir di wajahnya. Dina, selama ini aku selalu melindungimu. Tapi ternyata, kamu justru menghancurkan keluargaku. Dina menangis sambil berlutut. Mas, aku hilaf. Bimo menggeleng. Bukan hilaf. Kamu memilih melakukan semua ini. Ruangan kembali sunyi. Polisi kemudian menghampiriku. Bu Ratih. Dengan semua bukti yang ada, kami siap memproses laporan jika ibu ingin melanjutkan. Semua orang kembali memandangku. Bu Sulastri menangis. Dina juga menangis. Bimo hanya menundukkan kepala. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan tenang. Aku akan memaafkan. Semua orang langsung mengangkat kepala. Namun aku melanjutkan. Tapi, proses hukum tetap harus berjalan. Karena kalau hari ini aku diam, mungkin besok akan ada perempuan lain yang menjadi korban fitnah seperti aku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Saat itulah ponsel Pak Danu kembali berbunyi. Beliau membaca pesan yang masuk. Wajahnya langsung berubah tegang. Bu Ratih, ada satu hal lagi yang baru kami temukan. Aku mengernyit. Apalagi, Pak? Pak Danu memandangku beberapa detik. Lalu berkata, ternyata selama ini ada rekening atas nama Bimo yang menerima transfer uang dalam jumlah besar. Aku langsung membeku. Bimo juga terlihat sangat terkejut. Transfer.
Aku tidak pernah merasa menerima uang sebanyak itu. Kalau Bimo memang tidak tahu, lalu siapa yang menggunakan namanya? Dan apakah semua fitnah ini sebenarnya berhubungan dengan uang yang selama ini disembunyikan? Rekening atas nama suamiku menyimpan rahasia yang tak pernah kami duga. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju kepada Pak Danu. Beliau masih memegang ponselnya dengan wajah yang sangat serius. Aku melangkah mendekat. Pak, transfer apa yang Bapak maksud? Pak Danu menarik napas panjang. Tim audit perusahaan keluarga ibu baru saja mengirim laporan. Mereka menemukan rekening atas nama Pak Bimo yang menerima beberapa kali transfer dalam jumlah besar selama 2 tahun terakhir. Aku langsung menoleh kepada Bimo. Suamiku tampak sama bingungnya denganku. Apa? Aku tidak pernah membuka rekening baru. Pak Danu mengangguk. Itulah yang membuat kami curiga. Karena semua transaksi dilakukan secara digital. Dan alamat email yang digunakan bukan email pribadi Pak Bimo. Bimo memegang kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Polisi segera meminta data rekening tersebut. Beberapa menit kemudian laporan lengkap datang. Petugas membacanya dengan pelan. Rekening dibuat menggunakan fotokopi KTP Pak Bimo. Tetapi nomor telepon yang didaftarkan milik orang lain. Aku mulai memahami. Berarti, ada yang mencatut identitas Bimo. Polisi mengangguk. Benar. Dan uang yang masuk ke rekening itu sudah mencapai hampir 4 miliar rupiah. Ruangan langsung gempar. Bu Sulastri membelalak. 4 miliar. Dina menutup mulutnya. Sedangkan Bimo hanya bisa menggeleng berkali-kali. Aku bersumpah. Aku tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Aku memandang wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, aku percaya Bimo benar-benar tidak tahu. Tatapan matanya tidak menunjukkan kebohongan. Pak Danu kemudian membuka laporan berikutnya. Yang lebih mengejutkan, seluruh uang itu langsung dipindahkan ke rekening lain hanya beberapa jam setelah masuk. Aku bertanya pelan, siapa pemilik rekening tujuan? Pak Danu menggeleng. Masih memakai identitas palsu. Tapi polisi sudah mulai melacaknya. Saat semua masih berpikir, Rian yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba mengangkat kepala. Waktu itu, semua langsung menoleh kepadanya. Aku pernah lihat. Lihat apa? Tanya polisi. Rian menelan ludah. Dina pernah menyuruhku memfotokopi KTP Mas Bimo. Dina langsung berdiri. Itu bohong? Rian menggeleng. Bukan. Kamu bilang buat mengurus asuransi. Ruangan kembali sunyi. Bimo menatap adiknya. Dina, kamu ambil KTP-ku? Dina mulai menangis. Iya. Tapi aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Tanya polisi dengan tegas. Dina memejamkan mata. Air matanya mengalir semakin deras. Pak Surya? Aku mengernyit. Pak Surya? Nama itu sangat asing bagiku. Pak Danu tampak terkejut. Jangan-jangan Pak Surya yang dulu menjadi bendahara keluarga Maheswara. Aku langsung membeku. Aku mengenal nama itu. Pak Surya pernah bekerja dengan ayahku bertahun-tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri. Polisi segera membuka data lama. Beberapa menit kemudian salah satu petugas berkata, benar. Pak Surya pernah menjadi tersangka penggelapan. Tetapi kasusnya dihentikan karena bukti tidak cukup. Dadaku mulai berdebar. Apakah semua fitnah terhadapku sebenarnya hanya bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar? Saat itu ponsel salah satu polisi berdering. Ia menerima panggilan beberapa saat. Lalu wajahnya berubah sangat serius. Pak, tim kami baru saja menemukan lokasi Pak Surya. Semua orang langsung berdiri. Di mana? Tanya Pak Danu. Polisi menjawab. Beliau sedang berada di sebuah hotel. Dan, saat kami hendak menangkapnya, Pak Surya mencoba melarikan diri sambil membawa koper berisi uang tunai. Aku langsung membeku. Kalau benar begitu, berarti selama ini ada orang yang memanfaatkan kebencian Bu Sulastri dan Dina untuk menjalankan rencana yang lebih besar. Dan mungkin, orang itulah dalang sebenarnya di balik seluruh kekacauan yang menghancurkan rumah tanggaku. Kalau kalian jadi Ratih, apakah kalian akan tetap mencari dalang utama sampai tertangkap? Atau memilih mengakhiri semuanya demi ketenangan hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dalang sebenarnya akhirnya tertangkap, semua fitnah mulai terbongkar.
Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang masih terpaku mendengar kabar dari polisi. Pak Surya berhasil ditemukan. Pria yang selama ini hanya disebut-sebut namanya ternyata benar-benar menjadi bagian dari semua kekacauan yang terjadi. Aku menarik napas panjang. Selama ini aku mengira masalahku hanya dengan ibu mertua dan adik ipar. Ternyata, ada seseorang yang memanfaatkan kebencian mereka demi kepentingannya sendiri. Seorang polisi menutup teleponnya. Pak Surya sudah diamankan. Beliau sekarang dibawa ke kantor polisi. Pak Danu langsung berdiri. Bu Ratih, sebaiknya kita ikut. Aku mengangguk pelan. Bimo menatapku. Ratih, boleh aku ikut? Aku memandangnya beberapa saat. Silakan. Tapi bukan sebagai suamiku. Datanglah sebagai saksi. Kalimat itu membuat wajah Bimo kembali tertunduk. Ia sadar. Meski aku memaafkannya, kepercayaan yang pernah hancur belum tentu bisa kembali. 1 jam kemudian kami tiba di kantor polisi. Pak Surya sudah duduk di ruang pemeriksaan. Tangannya diborgol. Begitu melihatku masuk, beliau hanya tersenyum tipis. Jadi, akhirnya kamu tahu juga. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Pak Surya tertawa pelan. Karena keluargamu mengambil semuanya dariku. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Beliau menatapku tajam. Dulu ayahmu memecatku. Sejak hari itu aku bersumpah. Akan membuat keluarganya hancur. Pak Danu langsung menggeleng. Itu tidak benar. Almarhum Pak Mahendra memberhentikan Bapak karena Bapak terbukti menggelapkan uang perusahaan. Pak Surya tersenyum sinis. Tetap saja. Aku kehilangan segalanya. Polisi kemudian meletakkan beberapa berkas di atas meja. Pak Surya, kami sudah menemukan bukti transfer. Kami juga menemukan percakapan Anda dengan Dina. Dina yang duduk di kursi belakang langsung menangis. Pak Surya tidak lagi bisa menyangkal. Beliau akhirnya berkata pelan. Iya, aku memang mendekati Dina. Aku tahu dia iri kepada Ratih. Aku tahu ibunya membenci menantunya. Aku hanya memanfaatkan keadaan. Aku langsung mengepalkan tangan. Jadi, seluruh kebencian itu memang sengaja diarahkan agar menjadi semakin besar. Polisi kembali bertanya. Lalu kenapa menyuruh Ria menghapus CCTV? Pak Surya menjawab tanpa ragu. Karena kalau rekaman itu hilang, Ratih pasti diusir. Kalau Ratih pergi, rumah tangga mereka hancur. Dan aku bisa mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang wajah Dina. Ia menangis sambil menutup wajahnya. Aku bodoh. Aku terlalu mudah dipengaruhi. Bu Sulastri juga menangis. Semua salah ibu. Kalau sejak awal ibu menerima Ratih, orang seperti dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan keluarga kita. Aku tidak menjawab. Karena semua penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Saat pemeriksaan hampir selesai, polisi menyerahkan sebuah flash disk kepada Pak Danu. Ada 1 video lagi. Aku mengernyit. Video apa? Polisi memutarnya. Video itu berasal dari kamera parkiran rumah Bu Sulastri. Terlihat jelas. Malam sebelum kejadian, Pak Surya datang menemui Dina. Beliau menyerahkan sebuah amplop. Lalu berkata, besok ibumu tinggal pura-pura jatuh. Bimo pasti langsung menyalahkan istrinya. Tangisku langsung pecah. Semua benar-benar telah direncanakan. Bukan hanya fitnah. Bahkan tamparan yang kuterima. Sudah mereka perhitungkan sejak awal. Bimo tidak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajahnya. Aku sendiri yang menghancurkan keluargaku. Air matanya terus mengalir. Ia menatapku dengan penuh penyesalan. Ratih, aku tidak pantas disebut suamimu. Aku memandangnya cukup lama. Lalu berkata pelan, Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak akan pernah melupakan hari ketika kamu memilih mempercayai fitnah daripada mendengarkan istrimu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Saat itulah polisi menerima 1 kabar terakhir. Seorang petugas masuk tergesa-gesa. Pak, hasil audit perusahaan keluarga Ratih sudah selesai. Pak Danu mengernyit. Lalu, petugas itu berkata, kerugian akibat penggelapan ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
Nilainya mencapai lebih dari 180 miliar rupiah. Semua orang langsung membeku. Dan yang paling mengejutkan, sebagian uang itu ternyata masih tersimpan atas nama seseorang yang selama ini tidak pernah kami curigai. Akhirnya terbongkar, orang yang paling tidak disangka menyembunyikan Rp180 miliar. Ruang pemeriksaan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang memandang petugas yang baru saja datang membawa map berwarna coklat. Aku masih mencoba mencerna angka yang baru saja kudengar. 180 miliar rupiah. Bukan jumlah yang kecil. Itu adalah uang yang seharusnya menjadi hak perusahaan, hak ribuan karyawan, hak banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada perusahaan ayahku. Pak Danu segera membuka map tersebut. Apakah datanya sudah dipastikan? Petugas mengangguk. Sudah. Seluruh transaksi sudah diaudit. Pak Danu membaca beberapa lembar dokumen. Semakin lama wajahnya semakin serius. Aku bertanya pelan. Pak, siapa nama pemilik rekening itu? Beliau menatapku beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Bu Ratih, orang ini memang tidak pernah kita curigai. Aku mengepalkan tangan. Siapa? Pak Danu membalik halaman terakhir. Kemudian menunjukkannya kepadaku. Aku langsung membeku. Di sana tertulis sebuah nama. Hendra Nugroho. Aku mengernyit. Hendra? Aku mencoba mengingat. Lalu tiba-tiba wajah seseorang muncul di kepalaku. Itu sopir pribadi ayahku dulu. Pak Danu mengangguk. Benar. Seluruh ruangan langsung terdiam. Aku benar-benar tidak percaya. Pak Hendra sudah bekerja bersama ayahku hampir 20 tahun. Beliau dikenal pendiam, sopan, dan sangat setia. Bahkan setelah ayah meninggal, beliau masih beberapa kali datang menziarahi makamnya. Aku tidak pernah menyangka namanya muncul dalam kasus sebesar ini. Pak Surya yang sejak tadi diam akhirnya tertawa kecil. Kalian memang terlalu mudah percaya kepada orang. Aku langsung menatapnya. Jadi Hendra juga ikut. Pak Surya mengangguk. Iya. Selama bertahun-tahun. Dia yang membantuku memindahkan uang. Dadaku terasa sesak. Kenapa? Padahal ayahku sangat mempercayainya. Pak Surya tersenyum sinis. Karena uang. Hanya itu. Tak lama kemudian polisi kembali masuk. Pak, Hendra sudah berhasil diamankan. Aku langsung berdiri. Cepat sekali. Polisi mengangguk. Beliau tidak melawan. Beberapa menit kemudian seorang pria berusia sekitar 60 tahun masuk dengan tangan di borgol. Aku langsung mengenalinya. Pak Hendra? Beliau menundukkan kepala. Tidak sanggup menatapku. Air mataku perlahan mengalir. Pak, ayahku selalu menganggap bapak bagian dari keluarga. Kenapa? Pak Hendra mulai menangis. Saya malu, enduk. Saya benar-benar malu. Beliau memanggilku dengan panggilan yang sama seperti saat aku masih kecil. Saya awalnya cuma dipinjam nama. Lama-lama, saya ikut menikmati uang itu. Aku memejamkan mata. Begitu mudahnya manusia berubah ketika tergoda harta. Polisi kemudian memperlihatkan daftar transaksi. Sebagian besar uang ternyata masih utuh. Disimpan di beberapa rekening dan aset atas nama Pak Hendra. Petugas berkata, hampir seluruh aset berhasil kami sita. Kerugian perusahaan bisa dipulihkan. Aku menghela napas lega. Bagiku, uang memang penting, tetapi yang lebih penting adalah keadilan akhirnya ditegakkan. Bimo berjalan menghampiriku. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ratih, aku baru sadar. Selama ini kamu menghadapi begitu banyak masalah sendirian. Aku justru menjadi orang pertama yang menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Mas, hidup selalu memberi kesempatan untuk berubah. Tapi tidak semua kesempatan bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Air mata Bimo kembali jatuh. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu kembali. Aku hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk Kirana. Aku mengangguk pelan. Itu yang paling dibutuhkan anak kita. Bu Sulastri menghampiriku dengan langkah pelan. Beliau menggenggam kedua tanganku. Ratih, kalau waktu bisa diputar, ibu ingin mengulang semuanya. Aku menatap wajahnya, penuh penyesalan, penuh air mata. Namun aku tahu, tidak ada seorang pun yang mampu mengembalikan waktu. Aku hanya berkata pelan, Bu,
Setiap pilihan selalu memiliki akibat. Dan hari ini, kita semua sedang memetik akibat dari pilihan masing-masing. Bu Sulastri menangis semakin keras. Saat semua mengira persoalan telah selesai, Pak Danu menerima sebuah amplop dari petugas kepolisian. Bu Ratih, ini ditemukan di brankas Pak Surya. Apa isinya? Pak Danu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat. Beliau membacanya beberapa detik, lalu memandangku dengan wajah terkejut. Bu, surat ini ditulis oleh almarhum ayah ibu. Aku langsung membeku. Ayah? Pak Danu mengangguk. Dan isi surat ini akan mengubah masa depan hidup ibu untuk selamanya. Aku menahan napas. Apalagi yang disembunyikan ayahku selama ini? Dan mengapa surat itu justru berada di tangan orang yang telah mengkhianatinya? Kalau kalian jadi Ratih, apakah kalian akan langsung membaca surat itu di tempat? Atau membawanya pulang agar bisa membacanya dengan hati yang lebih tenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Surat terakhir ayahku membuat aku memilih pergi. Tanganku gemetar saat menerima amplop berwarna coklat dari Pak Danu. Di sudut kanan amplop itu tertulis tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Ratih, putri ayah. Air mataku langsung menetes. Sudah bertahun-tahun ayah meninggal. Namun melihat tulisan tangannya saja, hatiku kembali dipenuhi rindu. Pak Danu berkata pelan. Almarhum berpesan, surat ini hanya boleh diberikan jika ibu berhasil melewati ujian terbesar dalam hidup. Aku menarik napas panjang. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Aku mulai membaca. Ratih, kalau kamu membaca surat ini, berarti hidupmu sedang sangat berat. Tangisku pecah. Seolah ayah mengetahui semua penderitaan yang baru saja kualami. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak bisa selalu berada di sampingmu. Tapi ayah ingin kamu mengingat satu hal. Jangan pernah mempertahankan hubungan yang hanya bertahan karena rasa kasihan. Aku langsung menutup mulutku. Kalimat itu terasa menusuk sampai ke hati. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari ada orang yang menghancurkan harga dirimu, maafkan dia. Tetapi jangan pernah memaksa dirimu kembali hanya karena dia menangis. Air mataku semakin deras. Aku langsung menoleh kepada Bimo. Ia masih berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya sembab, penuh penyesalan. Namun isi surat ayah membuatku sadar. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Aku membaca bagian terakhir surat itu. Ayah tidak mewariskan kekayaan untukmu agar kamu menjadi orang paling kaya. Ayah mewariskannya agar kamu tidak pernah dipaksa bertahan dalam hubungan yang menyakitimu hanya karena takut tidak bisa hidup sendiri. Tanganku semakin gemetar. Kini aku benar-benar memahami alasan ayah membiarkanku mandiri sejak kecil. Beliau ingin aku menjadi perempuan yang kuat, bukan perempuan yang bertahan dalam luka. Aku melipat surat itu perlahan, lalu menatap Bimo. Ia langsung berjalan mendekat. Ratih, aku tahu aku sudah sangat menyakitimu. Tapi, berikan aku satu kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang seharusnya. Air matanya terus mengalir. Aku percaya. Penyesalannya kali ini benar-benar tulus. Namun, hatiku sudah terlalu lelah. Aku tersenyum tipis. Mas, aku sudah memaafkan semua yang terjadi. Bimo langsung menggenggam tanganku. Kalau begitu, kita mulai lagi dari awal. Aku perlahan menarik tanganku. Gelenganku pelan, namun sangat tegas. Tidak. Wajah Bimo langsung hancur. Kenapa? Apa aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Aku menghela napas panjang. Kesempatan untuk berubah selalu ada. Tapi kesempatan menjadi suamiku sudah berakhir saat kamu memilih menamparku tanpa mau mendengar penjelasanku. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Bu Sulastri langsung berlutut di depanku. Ratih, jangan bercerai. Ibu mohon. Ibu yang salah. Ibu rela melakukan apa saja. Aku membantu beliau berdiri. Bu, saya memaafkan ibu. Sungguh. Tapi rumah tangga tidak bisa dibangun hanya dengan penyesalan. Ia dibangun dengan kepercayaan. Dan kepercayaan saya sudah hancur hari itu. Bu Sulastri menangis tanpa henti. Beliau akhirnya menyadari, semua yang terjadi tidak mungkin diulang. Aku kemudian menghampiri Kirana. Kupeluk putriku erat.
Nah, Mama dan Ayah akan tetap sayang sama Kirana. Walaupun nanti Mama tidak tinggal serumah lagi. Kirana menangis sambil memelukku. Jangan pergi jauh ya, Ama. Aku mencium keningnya. Tidak, sayang. Mama akan selalu ada. Beberapa hari kemudian, sidang perceraian berlangsung dengan tenang. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada saling menyalahkan. Saat hakim bertanya apakah masih ada kemungkinan rujuk, aku menoleh kepada Bimo. Ia hanya menundukkan kepala. Lalu berkata lirih, "Saya mencintai istri saya. Tapi saya sadar, saya kehilangan hak untuk memilikinya." Air mataku jatuh. Aku mengangguk pelan. Dan sidang itu pun berakhir. Saat meninggalkan ruang sidang, aku merasa sedih. Namun juga merasa bebas. Aku tidak lagi berjalan sebagai perempuan yang terus disalahkan. Aku berjalan sebagai perempuan yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Saat aku hendak masuk ke mobil, ponselku berbunyi. Maya menelepon dengan suara panik. "Bu Ratih, ada kabar besar." Aku langsung berhenti. "Kabar apa?" Maya menjawab dengan napas terengah-engah. "Perusahaan ibu baru saja memenangkan tender terbesar dalam sejarah perusahaan. Nilainya lebih dari 2 triliun rupiah." Aku memejamkan mata. Mungkin, inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa setelah kehilangan sesuatu yang salah, akan datang sesuatu yang jauh lebih baik. Aku memilih harga diriku, mereka hidup dalam penyesalan. Aku masih berdiri di samping mobil ketika telepon dari Maya berakhir. Angin sore bertiup pelan. Langit mulai berubah jingga. Aku mengangkat wajah menatap langit sambil mengembuskan napas panjang. Beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Aku kehilangan rumah tanggaku. Aku kehilangan kepercayaan kepada orang yang paling kucintai. Namun di balik semua kehilangan itu, aku menemukan kembali diriku sendiri. 1 bulan kemudian, perusahaan yang diwariskan ayah berkembang jauh lebih pesat. Tender senilai lebih dari 2 triliun rupiah berhasil dijalankan dengan baik. Ribuan lapangan pekerjaan baru dibuka. Aku juga mendirikan sebuah yayasan sosial yang memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat peresmian yayasan, seorang wartawan bertanya, "Bu Ratih, dengan semua kekayaan yang ibu miliki, apa yang paling berharga dalam hidup ibu?" Aku tersenyum. Bukan uang. Bukan jabatan. Tapi ketenangan hati. Karena uang bisa dicari. Jabatan bisa berganti. Tapi hati yang hancur karena kehilangan harga diri, butuh waktu sangat lama untuk pulih. Semua orang memberikan tepuk tangan. Di sisi lain, Bimo benar-benar berubah. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan membuka usaha kecil. Setiap akhir pekan ia datang menemui Kirana. Tidak pernah sekalipun ia terlambat memberi nafkah. Ia menjadi ayah yang jauh lebih bertanggung jawab. Namun setiap kali bertemu denganku, tatapan matanya selalu dipenuhi penyesalan. Suatu sore ia berkata, "Ratih, aku akhirnya mengerti. Tamparan itu bukan hanya melukai pipimu, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun." Aku hanya tersenyum tipis. "Mas, terima kasih karena akhirnya kamu memahami. Itu sudah cukup." Bimo mengangguk. Ia tidak lagi memintaku kembali. Ia sadar. Ada luka yang memang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diulang. Bu Sulastri pun berubah. Beliau menjual sebagian perhiasannya. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk membantu panti asuhan di kampungnya. Setiap selesai salat, beliau selalu mendoakan kebahagiaanku. Suatu hari beliau datang ke kantorku. Tangannya membawa sebuah kotak kecil. "Ratih, ibu ingin mengembalikan ini." Aku membukanya. Ternyata di dalamnya ada kalung emas yang dulu pernah kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya. "Aku tidak bisa menerimanya lagi, Bu." Beliau menggeleng sambil menangis. "Tidak. Kalung ini mengingatkan ibu pada kesalahan terbesar dalam hidup." Aku menggenggam tangan beliau. "Bu, jadikan itu pengingat. Bukan untuk terus menangis, tapi agar tidak menyakiti orang lain lagi." Bu Sulastri menangis sambil memelukku. Pelukan itu terasa tulus. Namun semuanya datang setelah semuanya benar-benar berakhir. Dina juga menjalani proses hukum atas perbuatannya. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, ia bekerja di sebuah toko kecil. Ia tidak lagi hidup dengan kemewahan.
Suatu hari ia mengirim surat kepadaku. Mbak Ratih, aku baru sadar. Orang yang iri kepada orang lain sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Terima kasih karena tetap memaafkanku. Aku melipat surat itu, lalu menyimpannya. Bukan untuk mengingat lukanya, tetapi untuk mengingat pelajarannya. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak Kirana berziarah ke makam ayah dan ibuku. Kirana menggenggam tanganku erat. Mama? Apa kakek bangga sama mama? Air mataku menetes. Aku tersenyum sambil mengusap rambut putriku. Iya, sayang. Mama berharap begitu. Aku memandang pusara ayah. Ya. Ratih sudah menepati janji. Ratih tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tapi Ratih juga tidak membiarkan siapapun menginjak harga diri Ratih lagi. Angin bertiup lembut. Hatiku terasa damai. Aku akhirnya mengerti. Kemenangan terbesar bukanlah ketika orang yang menyakitiku menangis memohon maaf. Melainkan ketika aku mampu melangkah pergi tanpa membawa dendam.